Setelah datang di Gunung Kawi, singkat cerita, Mario hanya saya dengar tuh gerak-geraknya itu seperti kayak orang berantem, kayak orang dibanting. Makanya dia sampai saya mendengarkan banyak seperti dibanting, gaduh di dalam tuh. Karena mungkin Mario menentang, melawan dalam perjanjian itu. Sampai berselang kurang lebih 3 bulan, hutang Mario lunas. Bahkan dia punya uang waktu itu kurang lebihnya ada 400 juta. Begitu dapat duit, happy habis. Begitu kumpul di tongkrongan, ya minum, ya judi. Udahlah pokoknya yang jelas itu di luar nalar kita. Mungkin ya teman-teman yang mungkin seprofesi juga tidak beda jauh. Bukan hal tabu, karena membutuhkan energi tambahan. Kayak macam adab gitu itu. Saya sendiri bingung. Ternyata ada ya. Ada semacam itu. Ini saya lihat sendiri kan. Lihat dari mata sendiri, bahkan saya ada di bawah menerima. Pesugihan Gunung Kawi di Jawa Timur merupakan tempat ritual yang sudah dikenal banyak orang. Melakukan tirakat di sebuah pesarian yang dipercaya dapat memberikan kekayaan secara instan. Ritual pesugihan ini disaksikan langsung oleh Abah Jampang. Alhamdulillah. Abah Jampang, apa kabar? Baik Kang Ei. Sehat ya, tambah gagah aja nih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sobat Malam Mencekam, dimanapun Sobat berada, di depan kita ada sang legenda nih kayak untuk MM ya. Namanya Abah Jampang. Apa kabar Abah Jampang? Alhamdulillah Kang Ei. Lama Baik. gak ketemu ya? Iya udah lama sekali. Kemana aja nih? Setelah itu saya kembali lagi Kang Ei ke kandang. Ke kandang? Balik kandang ya, ke pesantren. Wow, ditempa lagi atau menempa lagi? Ditempa dan menempa serta memberikan ulasan-ulasan juga kepada santri-santri yang baru masuk. Luar biasa, berarti sekarang ilmunya tambah tinggi nih ya. Sobat, jadi jangan skip videonya, siapkan kopinya dan mengucapkan semoga sobat selalu dalam lindungan Allah dan rezekinya melimpah ya. Amin ya rabbal alamin. Ini Abah Jampang punya kisahnya menarik sekali yang tertinggal nih, yang belum dikisahkan di manapun ya. Waktu itu Abah Jampang masih menjadi seorang DC, debt collector. Waktu dulu itu ya. Kisahnya pokoknya menarik, mengantarkan temannya melakukan pesugihan di Gunung Kawi ya. Iya. Pasti seru kisahnya. Baik, malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Abah Jampang. Menyambut ulang tahun keempat Malam Mencekam, saatnya kami berbagi bahagia. Dapatkan 100 merchandise cantik dari Malam Mencekam. Caranya, buat pantun bertema ucapan ulang tahun untuk Malam Mencekam. Ingat, sebuah pantun. Tulis di kolom komentar YouTube dan di Instagram official Malam Mencekam. Lalu tag 2 teman kalian dan jangan lupa subscribe lalu follow akun Instagram kami. Giveaway akan berlangsung dari tanggal 27 Agustus sampai dengan 15 September 2024. Pemenang akan diumumkan pada hari Minggu 15 September 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di acara live streaming ulang tahun Malam Mencekam. Akan ada grand prize jutaan rupiah. Juga bertemu langsung dengan Mang Ei dan narasumber favorit kalian. Jadi jangan lupa untuk hadir di sana ya. Malam Mencekam, semakin malam, semakin mencekam. Jadi gini Mang, pada tahun 2010 saya itu bergabung dalam satu naungan di debt collector. Ya namanya debt collector sendiri kan, harus tegas, lugas, nyantai, enjoy, dan serius. Serta tidak lupa dari adab sopan santun. Karena kita sendiri menghormati namanya manusia memiliki hak yang sama. Namun sisi lain tugas harus tetap dijalankan. Kejadian ini sangat tragis sekali terhadap sahabat saya itu
Mario. Ini betul-betul sangat saya nggak masuk pikir ya. Sampai segitunya dia tega. Di luar nalar. Di luar nalar. Sehari-harinya ceria. Begitu kumpul di tongkrongan, ya minum, ya judi. Udahlah pokoknya yang jelas itu di luar nalar kita. Mungkin ya teman-teman yang mungkin seprofesi juga tidak beda jauh. Bukan hal tabu. Karena membutuhkan energi tambahan. Orang mana Mario ini? Mario itu orang Ambon. Dari Ambon ya? Dari Ambon. Asli Ambon? Asli Ambon. Waktu itu kami bergabung. Pas waktu itu Mario dapat tugas dari salah satu perusahaan leasing untuk mengambil mobil. Salah satunya mobil Pajero. Waktu itu di warung kita kumpul, dia nunjukkan surat. Ada tugas, duit, hebat banget loh. Ya, beta, pastilah. Ya yuk, sini yuk. Ini enak gimana yuk? Ya sekarang juga gerak cepat. Itu tugas dari kantor ya? Dari kantor. Surat resmi? Surat resmi. Datangin ke rumahnya, sempat istrinya ngatakan bapak tidak ada di tempat. Bapak lagi ada di kantor. Saya datangin ke sana. Saya singkat cerita, datang di kantor. Awalnya dipersulit di penjagaan. Dipertanyakan masalah udah janji belum lah, itulah ini segala macam prosedural. Kami pun ikuti prosedural yang ada. Begitu ditemui, mobil tidak ada. Datang ke kantor sana tuh, jumpa dengan orangnya yang dituju. Sempat bapak tersebut mengatakan, saya tidak megang barang. Karena anak itu biasanya ya Mario tuh, anaknya selengean. Asal mulut kata, walaupun menyakitan, apa kata nanti. Yang penting saya tugas, ada surat tugasnya udah dibuktikan, surat tugasnya sempat semuanya udah jelas. Karena mau menarik barang aja, narik istilahnya unit, itu harus ada prosedural. Yaitu menunjukkan surat-surat dari perusahaan, serta ada 3 ketentuan. Singkat cerita sudah semua, kita ngobrol, dia mengelak. Mario sempat berkata, beta ini jauh-jauh datang kemari. Enggak, cari duit. Jangan mempersulit. Emosilah muncul. Sampai Mario dapat sorot mata dari orang tersebut yang mau diambil unitnya. Saya katakanlah Bapak Yani. Pak Yani ini gak terima. Ngerasa posisinya lumayan. Bapak tahu ini mobil, unit ini bukan atas nama Bapak. Bapak ini masuk kasus nih, penggelapan dan penadahan. Ini 2 kasus yang ada penerimaan nih. 1, si pemilik mobil apabila dijual itu menggelapkan unit terhadap perusahaan. Bapak yang nerima unit ini adalah penadah, 480 Pak. Perbincangan terjadi, akhirnya dia meminta, udahlah kita damai aja. Unit biarin kami kasih uang biaya tarik. Anda mundur. Biaya tarik kami berapa Pak? Kami butuh uang. Ya ada bangsa 10. 10? BT-nya aja lumayan Pak. Bisa makan buat 1 bulan. Bapak jangan gitulah sama orang-orang miskin kayak kami ini, orang kecil kayak kami ini. Mario langsung ambil tindak. Sempat perdebatan sengit terdengar juga sama anak buah. Akhirnya dilerai dan saking malunya akhirnya unit dikasihkan. Dan dibawalah. Namun tidak seperti itu aja, tidak semudah seperti itu. Karena ini di kandang macan ambilnya. Anak buahnya menghalangi jalan, kami mau lewat, mau keluar pintu. Sempat Mario mau berantem. Perdebatan mulut, sampai akhirnya terjadi, si pemimpin juga mengatakan dilepas saja.
Setelah dilepas, kami kembalikan kepada salah satu perusahaan, kami ambil biaya tarik. Tak selang lama, kami menikmati hasil tersebut. Tahu-tahu di kantor diserang sama pasukan. Agar unit minta dikeluarkan kembali. Terus saya sendiri gak ada urusan. Tugas sudah selesai, semua surat sudah selesai. Nah, pusing-pusing yuk. Ah, udah daripada pusing kita. Minum, Bet. Minum aja minum, beli minum. Ribut-ribut sekalian. Akhirnya kami minum di salah satu warung. Minum-minuman. Ada salah satu teman mengingatkan kepada Mario. Dan menagih hutang. Tidak taunya Mario itu pakai dana talangan. Yang sudah lama dia tidak pernah membayar dan mengembalikan. Biasanya dana talangan itu antara 1 hari sampai 1 minggu lamanya. Sedangkan dana talangan ini bunganya besar. Lebih-lebih dari lintah darat. Mario terjebak di situ. Karena terlena mengingat setiap processing dia pengambilan daripada unit-unit yang dapat tugas dari perusahaan selalu berhasil. Berpikirnya tenang, ada lagi tenang, ada ditumpuk-tumpuk terus akhirnya banyak sekali hutangnya. Bahkan di warung pun sama. Karena Mario kegiatannya setiap dapat hasil berfoya-foya, bukan ditabungkan. Ke diskotik, ke pub malam, sempat ke karaoke, happy-happy lah. Sampai ya maaf kata, bukan istilahnya kurang yang enggak, bermain cewek juga. Ini yang membuat akhirnya dia tuh tidak bisa megang uang, boros. Dan tidak dirasa uang yang pinjam itu menumpuk, bahkan warung-warung pun belum pada dibayarin. Akhirnya Mario dikejar-kejar lah. Sembari sisi lain Mario juga dikejar juga oleh pasukan. Karena komandannya juga istilahnya itu mobil komandannya diambil oleh Mario. Gak terima, dendam pribadinya keluar. Namanya juga jalur komando. Setidak-tidaknya pimpinan gitu kan anak buah gak bakal terima. Tanpa disengaja waktu itu setelah kita minum-minum di salah satu warung, Mario mengajak datang ke diskotik malam harinya nih. Untuk melepaskan penatnya dia karena pusingnya ditagih ke sana kemari, uang yang ada dari hasil dari penarikan satu unit itu dibikin habis sama Mario. Datang ke sana, salah satu diskotik, dia mesan di salah satu bartender. Saya ambil mineral, dia pilih kesukaannya dia, double whiskey. Dia minum sekali, tambah lagi. Setelah 3 kali dia habisin, dia mau melantai, mau joget, karena ada salah satu perempuan yang disukai sama dia, berdampingan dengan laki-laki lain. Mario berjalan, laki-laki tersebut mendekati Mario dan menyenggol badan Mario. Terjadilah di situ perdebatan mulut, karena mungkin terbawa arus daripada alkohol, pengaruh alkohol karena dari siang minum Mario ini. Sampai ribut, sampai dilerai oleh pihak keamanan. Tidak di situ saja, Mario terus mengumbar emosinya, meluapkan hawa nafsunya. Sampai-sampai Mario dipukulin sama teman-temannya dari si laki-laki tersebut. Alhasil Mario terkapar pingsan. Saya bawa dia, amankan di salah satu ruangan dan akhirnya dia tersadar, tahu-tahu sudah pagi hari. Pagi hari waktu itu Mario belum makan, saya berikan sarapan. Dan Mario mengajak, saya pusing, daripada pusing ini kita pulang Ambon. Dengan sisa uang yang ada, kami berdua pulang ke Ambon. Kabur sementara begitu ya? Iya, untuk menghindari kejaran-kejaran hutang. Abah Jampang waktu itu mau aja diajak ke Ambon ya? Karena saya ngerasa terlalu dekat sama dia. Dia pun sering menolong saya juga harus menolong dia. Karena ngerasa nih perlu ditolong nih orang. Nah, saya bawa ke sana oleh Mario, dibawa. Jadi cuti dari kantor? Kalau di kantor sih disebut cuti dan tidak cuti. Namanya kalau ada tugas baru dijalankan. Freelance gitu ya? Ya, kalau debt collector freelance. Sebutlah kasarnya kita ini kayak macam grup mata elang gitulah. Ya. Saat di Ambon, 1 hari Mario gak mau cerita. Kedua harinya baru Mario cerita setelah saya tanyakan. Kenapa kamu kelihatannya orang bingung sekali kayak orang gak punya gairah hidup.
Kayak orang patah semangat. Cerita panjang lebar semua tentang hutang-hutang dia serta masalah-masalah dia. Bahwa dia banyak memiliki hutang baik dana talangan, warung maupun kepada rentenir. Karena dia punya perempuan begituan yang selalu boleh dikatakan hanya ngambil uangnya doang. Di Ambon pun dia banyak hutang juga. Mana orang tuanya udah pada meninggal semua. Jadi dia anak yatim piatu. Saya panggil Rio. Yo, pada kayak gini, udahlah. Kita nggak usah kemana-mana yang nggak karu-karuan. Kita ngopi aja ke warung kopi. Ke warung kopi, ke salah satu warung kopi. Ada satu kelompok orang sedang ngobrol, asik-asiknya ngobrol. Tahu-tahu tentang permasalahan mengajak untuk ke wilayah Malang. Tujuannya pesugihan. Mario tertarik. Karena saking pusingnya beban-beban yang dia pikul untuk menutupi hutang-hutang dan melunasi hutang dengan janji-janji dia. Karena dia orang yang gentleman. Ngucap ayah harus jadi gitu tuh. Tidak pernah ingkar. Namun janjinya dia karena belum ada uang, ya boro-boro mau dibayar. Karena tergiur sama si perempuan itu. Alhasil daripada pendengaran dan pembicaraan Mario dengan sekelompok orang itu, menentukan harinya. Tak lama esok hari berangkatlah kita semua. Saya, Mario, serta orang yang baru kenal di warung tersebut. Mario kayaknya udah kenal karena sama-sama warganya ya. Kita bertiga berangkat. Berangkat ke Gunung Kawi. Nah di sana setelah datang di Gunung Kawi singkat cerita, saya mencari kuncen atau pemandu. Karena tidak bisa serta-merta kita karena tidak tahu. Saya tanya ngobrol-ngobrol sama pemandu sampai diajaklah waktu itu. Bertepatan waktu itu pas hari Selasa Pon. Tepat Selasa Pon saat untuk ritual dimulai. Setelah ngobrol-ngobrol, sekarang aja langsung gegas Mario karena prinsipnya Mario, siapa cepat dia dapat. Jadi tidak mulur waktu. Dengan uang yang seadanya, membeli semua sesaji keperluan untuk ritual. Karena di sana itu ada satu berupa bangunan yang banyak diziarahin, sebutannya Dewi Kuan Im. Di situ antara lain ya etnis-etnis yang lain seperti orang Tionghoa datang, orang-orang Buddha juga datang, agama Buddha itu. Dia bawa nio untuk memberikan hormat dan penghargaan kepada tempat tersebut. Disebutlah katanya didewakan lah ya. Saya lihat semuanya hiruk pikuk juga lumayan ya. Berdatang bergantian, entah dari luar kota dari mana semuanya. Yang jelas bahkan ada juga yang dari Singapura waktu itu. Dari Malaysia juga ada yang datang. Karena bahasa logatnya berbeda. Saya, Mario, dan temannya Mario yang waktu berangkat dari Ambon tuh gak tahu kemana. Pada saat di sana mencar. Karena masing-masing tujuannya. Dengan perjanjian kita datang ke sana bersama, tujuan masing-masing. Tidak bergabung. Kita datang ke sana, Mario langsung ritual, dibantu oleh saya. Saya sendiri, ini orang. Gak mikir resikonya atau apa. Karena saking mentok pikiran udah bulet tekadnya untuk melunasi hutang-hutang dia. Dan udah malesnya jadi orang miskin. Dengan rasa setia kawan saya menemani. Yang ritual Mario masuk. Saya diam. Dengan kepercayaan masing-masing. Saya ingat dengan separah-parahnya saya. Masih tetap namanya sholawat tidak lepas. Pada saat proses itu saya sendiri karena saya banyak bersolawat di luar, tidak di dalam ruangan. Mario hanya saya dengar tuh gerak-geraknya itu seperti kayak orang berantem, kayak orang dibanting. Suara gaduh yang ada. Namun saya yakin Mario mampu menghadapinya. Karena sudah terbiasa, baku hantam sih udah hal-hal yang gak aneh. Makanan sehari-hari dia. Saya percaya sama dia tahan banting. Waktu itu yang hadir apa sosoknya? Penampakan. Ceritanya Mario pada saat hadir itu. Pertama bentuknya tubuhnya tinggi, hitam legam, matanya merah, tanduknya merah.
tanduk ada 3. Prosesi yang dihadapin oleh Mario tuh bukan yang ecek-ecek ngadepinya. Makanya dia sampai saya mendengarkan banyak seperti dibanting, gaduh di dalam tuh. Karena mungkin Mario menentang, melawan dalam perjanjian itu. Minta yang lebih ringan. Nah, saya sendiri sampai 3 hari nemenin Mario puasa putih. Saya nyiapkan keperluan Mario apabila mau buka. Sampai terakhir, pada hari akhir, ketiga harinya, Mario badannya lemas sekali. Lemas, tidak kuat. Sampai bilang, "Le, beta haus, Le." Biasanya ini orang minumnya gak kira-kira. Setelah dikerjain dengan semangat yang tinggi, lelahnya gak kira-kira, sampai kehausan saja. Itu namanya saya ngasih aqua gelas. Langsung gigit, langsung seperti biasa yang dia lakukan. Langsung dipencet aja gitu. Aqua gelas dipejet, sesaat itu habis, minta lagi. Sampai 3 aqua gelas dihabiskan oleh Mario. Setelah selesainya 3 hari, ritualnya Mario, sempat saya ingatkan, "Yo, ini resiko-resiko kamu. Kamu harus nerima semua resikonya. Saya tidak bertanggung jawab. Karena ini keputusan kamu. Hidup itu adalah pilihan. Karena kamu sudah memilih itu. Saya sudah wanti-wanti ke kamu. Jangan sekali-kali ngambil langkah yang salah. Masalah ini, masalah yang ada itu harus dihadapi, bukan dihindari. Tak usah pikir beta pusing-pusing beta. Beta tahu resiko beta ambil. Sudahlah. Yang penting Ale nanti rasakan apa yang hasil beta. Beta terima A, Ale terima A. Kita sama-sama. Seperti biasa." Akhirnya memutuskanlah kita untuk ke warung. Untuk isi makan, untuk isi perut. Ini setelah prosesi selesai ya? Prosesi selesai pada 3 hari itu. Pada saat di warung, Mario menceritakan kepada pemandu bahwa selama perjalanan dia dalam ritual dan menerima perjanjian-perjanjian, dituangkanlah kepada pemandu. Apakah betul, apakah tidak. Karena Mario pun ingin mengetahui kebenaran hasil tidaknya daripada ritualnya dia. Sampai akhirnya Mario menerima perjanjian bahwa kalau tidak mampu memenuhi persyaratan dan ingkar dari perjanjian, nyawa kamulah taruhannya. Saat itu saya mendengar langsung terbelalak mata saya, kaget. Astagfirullahaladzim. Tumbalnya yang diminta siapa itu? Anaknya, istrinya, atau saudaranya? Karena Mario tidak punya anak, Mario tidak punya istri, dan Mario tidak punya orang tua. Dia menumbalkan dirinya sendiri untuk menutupi hutangnya. Karena udah tekad bulatnya dia. Sampai-sampai dia berpikir tadinya mau saya ditumbalkan. "Yo, kalau kamu menumbalkan saya, berarti kamu tidak setia kawan." Yo. Nggak canda, beta canda. Canda beta. Dan dengan tekad bulatnya Mario sendirilah yang jangan tumbalnya. Perjanjian itu hanya 2 tahun. 2 tahun meninggal? Ya. Karena udah tekad bulat, sisa hidupnya Mario kalau berhasil, kekayaannya melimpah, akan dibuat happy-happy habis nikmati hidup di dunia. Jadi saya tidak mau diperdaya oleh duit. Karena orang miskin tuh pasti akan dibully sama orang kaya. Tekadnya Mario. Setelah semua apa yang dituangkan dan diceritakan kepada si pemandu oleh Mario. Terus Mario juga masa berterima kasih setelah mengucapkan kamu berhasil. Karena udah ditemui dan perjanjian udah dibuat. Itu kamu tinggal laksanakan saja. Namun jangan lupa setiap bulan, setiap hari Selasa Pon, kamu harus ritual sendiri berbuat sesaji. Jadi kayak macam sebulan sekali dapat gaji gitu setelah istilahnya dapat memberikan sesaji. Pemandu itu hanya senyum-senyum aja. Karena saya sendiri tidak tahu. Dalam hati,
nih pemandu nih kurang ajar nih. Awalnya nggak menceritakan setiap bulan harus melakukan ritual. Nah kita ini kasarnya ngomong ya, apa ada duit? Saat isinya habisnya duit ini. Singkat cerita, perdebatan udah selesai dan pamitan. Dalam perjalanan saya marah sama Mario. Sedikit kesal. Karena Mario pokoknya setiap bulan tanggung jawab kamu. Tanggung jawab Ale. Itu buat sesaji. Kita minta bantu. Selalu gitu dan gitu. Selalu saya yang diandalkan. Ini anak mintanya pengennya nikmatnya bersihnya aja. Karena rasa sahabat, teman dekat, ya sudahlah. Kecil. Nah pada saat itu Mario dalam perjalanan nih. Karena dia selalu minta kepada saya yang selalu untuk membuat sesaji pada Selasa Pon itu. Mario menceritakan. Setelah kita buat sesaji, itu usaha kita akan lancar. Jadi seperti hal bukan uang datang langsung sekarung, enggak. Enggak Bang E. Contoh, ada kerjaan. Itu jadi datanya dari arah mana aja. Yang jelas itu jual jasa. Kita jual jasa, bukan uang gebruk datang, enggak. Sepulangnya kembali ke tanah Cirebon. Saat duduk di warung, waktu itu saya belum langsung pulang. Enggak pulang ke rumah. Nikmati aja suasana yang ada. Sembari PR nih, melihat kalender Selasa Pon kapan datangnya. Sepulangnya dari sana. Baru sekali dalam 1 bulan melakukan ritual. Pas waktu itu 1 bulan setelah ritual jatuh pada Selasa Pon. Mario panas dingin badannya. Berbetele. Saya merasa kasihan dengan erangan Mario yang merasa kedinginan. Pikir saya pegang. Panas. Tapi kakinya dipegang, dinginnya enggak kira-kira. Ambil saya mikir di warung pasti ada paracetamol untuk menghindari panas dingin. Sampai lari beli di warung karena tidak ada. Kapotek singkat cerita udah dapat 1 sip ya. Diobatilah Mario. Tak lama berselang minum, bukannya tambah berhenti, panasnya menurun, tambah menjadi. Keringat dingin keluar semua. Mario seperti udang, badannya nekuk. Nekuk seperti udang. Gak tega. Inilah akibatnya dalam hati saya. Kamu melakukan seperti ini resikonya yang kamu hadapi. Tetap aja saya gak tega, dipeluklah. Saat menjelang waktu berlalu kurang lebih 3:30, saat azan subuh dikumandangkan, Mario baru berhenti dari erangan-erangan itu. Dan Mario tidak menceritakan apapun kejadian itu ke saya. Apa yang dialami sama dia. Hanya yang saya tahu dia panas dingin. Lepas dari azan subuh sampai Mario terlelap tidur. Waktu berlalu berselang begitu jam 8 siang. Jam 8 pagi ya, menjelang siang nih. Saya beli sarapan buat Mario. Dimakanlah oleh Mario. Saya pegang, kamu udah sehat yuk? Saya gak apa-apa. Beta enggak apa-apa. Ale takut apa Beta? Jangan pikir pusing. Makan dia banyak. Saya penasaran, apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu alami saat kamu mengerang-erang tadi malam. Sampai minta tolong dipeluk. Perlahan-lahan dia menceritakan satu persatu kejadian yang dialami pada saat itu sama dia. Pada saat ritual itu loh banyak yang dihampiri peristiwa-peristiwa dan dirasakan oleh Mario. Panas dingin tersebut seakan-akan nyawa yang diambil. Makanya dia kesakitan. Saya ngeri kalau mikir orang mau dicabut nyawanya sakitnya kayak apa. Padahal itu baru sebulan ya. Baru 1 bulan. Dia berpikir, saya belum merasa nikmat dan belum saya nerima hasilnya kok. Utang juga belum beres. Boro-boro beres, hanya dipipil sedikit-sedikit. Bahkan istilahnya tambah menumpuk hutang yang bunga berbunga yang istilahnya dari uang dana talang tersebut. Belum lagi dari renter-renternya.
Kalau warung sih oke lah, bisa handle karena semua hutang 200. Bu maaf, saya ngaku salah, saya mau cicil 100 dulu. Sampai 2 kali cicilan lunas, tiap warung cicilan lunas. Nah yang besar-besar baru diangsur karena menunggu biaya tarik. Yang dapat gede baru. Tunggu order ya. Ya, begitu 1 bulan berlalu, setelah itu karena kebiasaan dan tabiatnya dia, begitu dapat duit, happy habis. Happy habis selalu gitu. Sampai berselang kurang lebih 3 bulan, hutang Mario lunas. Bahkan dia punya uang waktu itu kurang lebihnya ada 400 juta. Diambillah sama dia ke ATM. Karena saya punya hutang waktu itu kurang lebihnya 5 jutaan. Pinjam uang ke teman untuk membeli teman yang anaknya sekolah. Kekurangan untuk uang gedung sekolah. Dicicil. Malah biarlah saya yang bertanggung jawab karena saya nggak tega. Berpikirnya saya, ini duit setan dibadok jin. Uang dari setan makan jin dah. Pikir saya tuh udah, kasihin aja udah. Selang waktu berjalan terus, bahkan Mario sendiri akhirnya jual beli mobil. Maju ya? Maju sekali. Cepet. Draktis kemajuannya. Itu dari orderan-orderan? Orderan, bahkan yang tidak diduga juga, bahkan dia sendiri ngirim mobil nih sampai keluar pulau. Karena aksesnya dia, relasinya banyak juga. Sampai kirim ke NTT, kirim ke Kalimantan, kirim ke Aceh, itu mobil-mobil tuh. Bahkan istilahnya mobilnya juga bukan mobil ecek-ecek atau mobil kaleng-kaleng. Dia mencari yang spesifik, yang khusus mobil menengah ke atas. Karena ngerasa duitnya udah banyak. Namun yang anehnya dia gak mau lepas sama saya. Ini yang saya bingung. Soulmate ya? Ya, setiap bulan jatuhnya Selasa Pon, saya menyiapkan lagi untuk sesaji-sesaji. Nah suatu saat waktu itu selepasnya daripada sesaji yang ke-5 kali kalau nggak salah ke-5 bulannya. Malam hari selesai, dia langsung dari sesaji selesai itu membuat ritual, langsung ke diskotik. Nyambangin cewek. Mau menunjukkan bahwa dia banyak duit. Ini masuki bulan keberapa? Ke-5. Bulan ke-5 dia masuk ke diskotik dan duit yang banyak. Duit yang ada tuh dari hasil penjualan mobil dihabiskan harta itu. Hari itu juga. Ada cewek yang nyamperin Mario. Aduh Mas Iyo ganteng. Ganteng apa? Gantengan gua daripada lu. Langsunglah lembaran merah tuh kasihin. Langsung kepret ya? Kepret udah 2 lembar 3 lembar. Pokoknya ngomong bapak ganteng prot. Bapak ganteng prot. Seperti apa postur Mario ini? Waduh Kang ampun dah. Lihatnya ya bukan saya mengejek punten ya. Udah perutnya buncel. Gantengnya dari mana? Persis kayak Semar tuh perutnya. Mukanya udah hitam. Matanya aduh ya Allah ya Rasulullah. Tinggi besar? Tinggi besar. Walaupun pikir saya uang yang di tangannya itu diambil habis gitu. Gak megang uang lagi. Gak taunya. Di dalam jaketnya dia karena pakai levis tuh. Kan ada kantong 2 di dalam tuh. Isinya duit semua. Dasar kunyuk kamu kayak gituin. Minum Le, minum. Pada saat itu, Petrus datang, apa yang diminta dalam minumannya yang pesanan dia, lihat bilnya, jadi setiap pesan itu langsung bil, setiap pesan langsung bil. Nah sekarang setiap bil ngasih fee ke waitress tersebut 2 lembar, 2 lembar merah. Jadi uang seakan-akan tuh tidak ada harganya sama dia, di mata dia uang udah gak ada harganya. Sampai dia bilang, Le, beta bukan beta yang dulu. Mario sekarang, raja duit. Raja petis. Bari mabok dia. Ngomel-ngomel, gak karu-karuan. Sampai uang tuh habis. Uang di sakunya habis. Jam 2 pagi, kami keluar. Langsung lari ke hotel. Dan nginap. Begitu pun berulang kali seperti itu terus-terusan.
Itu sesajennya lancar. Saya terus, tiap bulan itu saya terus rutinitas. Dia meminta saya yang melakukan. Selama memberikan sesajen ada penampakan apa? Selama itu tidak ada. Saya menyiapkan, selesai ritual, Mario yang ngadepin, saya sabut. Di saat 9 bulan inilah mulai menampakkan hal-hal yang di luar nalar saya. Pada saat itu di salah satu sudut ruangan tempat sesaji disajikan, itu saya seakan-akan terkena hawa yang sangat panas sekali. Seakan-akan terbakar saya itu. Kayak macam istilahnya kena korek api gitu kan panasnya. Nah mulai dari situ saya mulai mengundurkan diri. Mundurkan diri dari ruangan, keluar, diam. Kurang lebih pada saat jam 1 terdengar rintihan Mario, sembari gelak tawanya ngerancu omongan lah. Pada saat 9 bulan itu saya sendiri nggak sempat mendengarkan apa yang dibicarakan oleh makhluk yang dalam penampakan tersebut sama Mario. Sampai selang 1 tahun, sampai pada akhirnya Mario memiliki banyak sekali harta. Mario lupa karena sudah terlenanya. Dianggapnya waktu itu lama, 2 tahun itu singkat. Dan waktu yang dilalui oleh Mario dengan kesibukan yang menyita waktunya dia, yang bergelimangan harta, lupa bahwa saat itu sudah waktunya dia untuk diambil. Yuk, kamu harus ingat waktu kamu tinggal sesaat. Udah, Le. Jangan pikir-pikir beta. Beta sudah ikhlas. Yang penting beta merasakan nikmatnya bergelimbangan harta. Duit disobek sama dia. Ada artinya buat saya. Tidak ada artinya. Apa yang kurang? Nah saat malam itu karena banyaknya duitnya Mario, sehingga Mario tidak jual ngekan apa, jual beli seperti yang normal, ada BPKB segala macam. Layaknya seperti ya showroom, tapi Mario tidak membuat showroom, tidak pakai showroom. Karena dia mobilnya pakai, by phone, cabut, kirim, selalu begitu dan begitu. Yang anehnya, yang saya dalam pikir saya, kok semudah itu dalam 1 minggu saja dapat 1 unit, nggak lama keluar, dapat langsung keluar. Ini hal aneh sampai sekarang saya masih mikir. Keganjilan apa dan bagaimana mereka membantu Mario dalam menangani bisnisnya. Makhluk-makhluk gitu ya. Iya. Bahkan saya sendiri pernah didatengin. Waktu itu saat perjalanan mau ke Bogor. Rencananya mau minap di Bogor. Dan ingin memberikan mobil pada si pembeli. Saya sama Mario ke sana, ke Bogor. Dalam perjalanan banyak menemukan keganjilan, Mai. Waktu saat tanjakan, itu saya sendiri bingung. Ini banyak penampakan dan hal-hal yang aneh. Saya berpikirnya, nih ada apa dengan Mario? Teringat, aduh, jangan-jangan sudah waktunya Mario meninggal. Karena perjanjian itu. Sontak saat itu juga saya minta berhenti dan turun. Tidak mau menemani Mario. Saat itu juga saya maksakan diri. Dan Mario marah ke saya dan terpaksa dia berhenti dan menurunkan saya. Setelah saya turun, akhirnya cepat-cepat saya bergegas. Ngubungin teman saya juga yang ada di sana. Saya punya teman, dia jemput saya dan saya tidur di temannya saya. Pada saat saya mau meninggalkan Mario tampaknya marah minta ampun ke saya. Kayak orang gak ikhlas. Saya tidak mau di hati saya melihat sahabat saya itu akan diambil. Karena bukan haknya saya, ranahnya saya, itu karena perjanjiannya dia. Nah setelah tiba saya di rumahnya teman saya, karena kantuk dan lelahnya saya perjalanan, akhirnya ambil tempat tidur. Karena saya diberi ruang tamu, kamar tamu, tidur di situ. Tanpa disadari, saya bermimpi sebelum meninggalnya Mario. Seperti nyata.
kisah saya turun dari mobil itu, dalam mimpi itu sama. Masuk ke rumah segala macam, perjalanan itu sama, seakan-akan kisah kayak nyata. Padahal saya mimpi. Saya dijemput lagi oleh Mario. Sampai istilahnya perjanjian yang ada dengan orang yang akan membeli mobilnya, itu ketemu, saya nganter. Bahkan saya menyaksikan kondisi Mario pas jam 12 malam. Dia seperti ikan yang tidak ada air. Tumbang sana, tumbang kemari. Sampai mata pun seperti mau mencekal keluar. Rasanya kayak gimana ya? Orang mau dicabut nyawanya tuh. Merintih dengan rangan yang membuat ngeri, yang gak buat tahan itu tuh. Sampai saking gak kuatnya menahan. Feeling di hati saya nih, Mario meninggal. Waktunya karena perjanjiannya. Setelah saya bangun, yang difikirnya hanya itu. Bergegaslah air itu juga. Saya minta ke teman saya, Wan, tolong atuh Wan, antar saya Wan. Terus lepas itu kamu pulang lagi. Karena sebelum itu dia menceritakan setelah ini saya akan nginap di salah satu hotel ini. Datanglah. Ternyata betul Kai. Saya masuk ruangan tersebut. Mario sudah tidak pakai baju. Telanjang bajunya, hanya pakai celana kolor doang. Lidahnya menjulur keluar. Bahkan kayak ada sebuah cairan yang keluar dari telinga. Mengalir anyir. Bau anyir, benar anyir. Saya samperin, saya istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar terus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terpaksa ngomongin Wawan lagi. Untuk menghindari hal-hal yang tidak-tidak. Jangan sampai istilahnya membuat kekisruhan yang tidak-tidak. Panggil Wawan, saya minta aparat setempat juga memohon bantuannya. Dan akhirnya saya juga minta bantuan para polisian. Jangan sampai istilahnya yang tidak-tidak. Dipikirnya ada pembunuhan. Sampai saya mengatakan, ya, dia teman saya. Dibuatlah berita acara segala macam untuk divisum segala macam. Ternyata tidak ada yang lain-lain. Kasih lihat visum itu. Dia menceritakan bahwa dia tuh pesugihan di Gunung Kawi. Dikasih tahu ke polisi. Ke polisi kasih tahu. Tapi polisi kan nggak bisa begitu aja. Nggak bisa begitu aja. Takutnya rekayasa. Sampai saya nanya kan pada malam itu juga. Bahkan sampai yang petugas di lobi itu menanyakan kedatangan sampai tidurnya, menemukan ada tamu tidak mencari dia. Nah saya sendiri pun pada saat datang di sana, ya menanyakan kepada lobi, di pihak lobi ngasih tahu tuh di sini kamarnya. Saya minta antar ke dia, dia yang petugas itu menyaksikan. Jadi saya kuat, ada orang yang jadi saksi bahwa saya tidak macam-macam, hanya mau menemuin ternyata dia udah meninggal. Ngeri kan ya? Asli ngeri. Auzubillahi min dzalik. Sampai hasil semua udah beres, minta bantuan Wawan dan dikebumikan. Waktu saat berangkat dari rumahnya Wawan, namanya Mak ini dibawa kerana Ustadz pun ya karena orang baru kenal ya, namanya paling kerabatnya Wawan doang. Gak banyak yang mengantarkan tajiah itu, gak ada. Hanya desas-desis warga di situ aja. Sahanu apa ya? Sahanu ninggal, sahanu maut. Rencang Wawan. Lah, tuh abuh. Jadi ya hening aja udah, hanya keluarganya Wawan aja, sahabat-sahabatnya Wawan aja. Dan sahabatnya yang ada di sekitar rumah itu yang rasa ingin peduli membantu. Nah setelah dimandikan segala macam, prosesi untuk pemakaman penguburan itu seakan-akan
Si saat itu mau masukin ke liang lahat tuh beratnya minta ampun. Udah lihat fisiknya aja berat. Muslim dia ya? Disebut muslim ya, nggak ngerti karena nggak pernah melakukan apa-apa. Sholat juga enggak. Sumamanya Kristen ke gereja juga enggak. Saya bingung, hanya di KTP-nya iya. Islam. Akhirnya digantilah oleh Pak Ustadz. Entah Pak Ustadz membaca doa apa, minta pertolongan sama Allah untuk dimudahkan. Saat berdoa itu, kilat menyambar dengan kencangnya karena rintik hujan masih mengiringi prosesi pemakaman. Seakan-akan langit gelap kayak tidak menerima. Si bumi ini kayak nggak menerima kan jasad tersebut. Kayak di film-film ya? Iya, macam itu kayak di sinetron. Kayak macam adab gitu itu. Saya sendiri bingung. Ternyata ada ya? Ada semacam itu. Ini saya lihat sendiri kan. Lihat dari mata sendiri, bahkan saya ada di bawah menerima tersebut untuk dimasukkan liang lahat. Berat sekali. Hanya saya selalu bersalawat dan minta bantuan la haula wala quwata illa billahil azim. Ya Allah, hanya Engkau lah satu-satunya penolong saya. Dan ingat satu, jangan pernah berpikir hal-hal yang lain-lain. Ikhlaskan. Dengan ikhlas itulah membuat semuanya mudah. Saya ingat kata-kata dari pembimbing, tersadar saya ikhlas. Saya ikhlas yo kepergian kamu, dan saya ikhlas melepaskan kamu. Kamu sahabat saya. Padahal sih Kang yang namanya saat menerima nih, gemeter saya Kang asli gemeter, gak kuat. Alhamdulillahnya Ustadz tersebut setelah berdoa segala macam itu ringan sekali. Ini mengantarkan menghormati jasad yang terakhir. Pada saat udah masuk liang lahat, dibukakan istilahnya tuh tali pocong satu persatu semua tali-tali yang ada. Saat mau ditutup dengan ketep keluar, itu tercium. Seakan-akan telur busuk kayak apa baunya. Ini lebih dari telur busuk. Padahal baru belum 1 hari, berapa jam. Tapi b***nya seperti udah hancur. Ya Allah, saya diam aja. Termenung lagi. Udah selesai prosesi semua pemakaman selesai, saya kembali doa dan akhirnya semua pada bubar. Saya kembali ke rumah Wawan sama saya. Setelah saya berada di rumah Wawan, yang kejadian aneh nih banyak sekali yang saya alami. Kopi lah untuk ngalamun wae. Kumaha ngalamun begug. Aing teh kasarna ngomong, saya nih ditinggal orang yang begitu dekatnya. Kok kamu ngomong istilahnya jangan ngelamun-ngelamun gimana? Saat saya ingin minum kopi, teringat karena kopi itu hitam pesuan saya tuh. Wajahnya dia ada di dalam. Apakah itu ilusi saya? Tapi nyata. Dan mendengarkan kata-kata minta tolong. Tolong betale. Saya diam, tak bisa bergerak. Hanya air mata yang keluar. Saya perlahan-lahan semuanya tuh melihat wajahnya. Sampai saya gak tahan. Karena jerit tangisnya seorang sahabat yang begitu kasarnya ngomong saya cintai, yang saya sayangi. Saya diam. Astagfirullahaladzim, ya Allah.
Sampai Wawan, udah Bang, kita ikhlaskan. Saya ikhlas Wan, ikhlas. Sampai saya hilang, udah gak ada masalah. Karena perbuatan dia sendiri. Baru saya berucap, karena melihat wajah dia ada di sana, saya gak jadi minum kopi. Sampai saat itu juga, kurang lebih waktu kurang 15 menit lah. Waktu itu saya sedang merokok. Dalam lamunan kopi tumpah. Tanpa sebab. Tanpa sebab. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada getaran, tidak apa. Kopi tumpah. Sekarang ada yang mendorong. Tumpahnya kopi, saya langsung terhenyak daripada lamunan. Astagfirullahaladzim. Orang yang dari tadi duduk di sana memperhatikan kopi itu bergerak sendiri dan tumpah, sampai dia langsung mendekat saya, memeluk saya. Bang, Bang, nuding itu, ketakutan. Karena orang yang memandikan juga ikut memandikan, proses pemandian waktu itu. Wawan bergegas saat itu tuh ke kamar mandi. Di kamar mandi ada dia. Dan meminta tolong. Le, tolong beta le. Hanya itu erangan-erangan yang ada. Suara itu aja yang terngiang. Wujudnya nyata. Seperti ya jelas melihat sosoknya dia. Apakah ilusi? Dirauplah matanya. Hanya tidak berapa lama hilang. Begitu masuk kamar pun sama, menjenis kembali. Akhirnya Wawan ambil kesimpulan meminta orang yang bisa, selaku ustadz yang tadi menolong prosesi pemakaman, dipanggil, dimintain doa. Dan tanpa sengaja dia menekan saya tentang apa yang terjadi sebenarnya pada almarhum. Saya ceritakan semuanya dari awal sampai akhir. Pada saat saya menceritakan untuk ke akhir, dia mau mengambil tentang perjanjian pesugihan itu. Lampu yang gantung itu di tengah di rumah Wawan bergoyang. Saya diam, dia ada di sini, hadir di sini atau bagaimana? Pak Ustadz, lihat Pak Ustadz. Iya biar. Kedua, gak lama Pak Ustadz ngambil langkah, tindak berdoa, meminta agar Allah menerima makhluknya kembali berpulang, walaupun dengan salah langkah. Karena itulah perjanjiannya dia, resikonya dia, entah diterima dan tidaknya, meminta diampuni. Saya di sana itu 7 hari. Selama 7 hari itu kan, selama ya tahlilan, karena adanya kerabat doang ya. Yang ada kerabatnya Wawan. Ya alhamdulillah. Sore mau maghrib, mau acara dimulai, datang sosok tersebut duduk. Yang lain nggak ngelihat, saya sama Wawan melihat dia hadir dalam tahlilan selama 7 hari. Saya cerita ke Pak Ustadz kembali. Pak Ustadz memberi saran ke saya, membuatkan air untuk disiram ke makamnya. Seperti biasanya, kembang, air segala macam, setelah tahlil siramkan, kunjung ke ziarah. Nah pada saat itu terakhir, sepulang dari 7 hari selesai, saya minta kepada Wawan dan keluarga, saya terima kasih atas kebaikan-kebaikan karena dia juga teman baik. Saya pun berlalu pulang lagi ke Cirebon. Dalam perjalanan pun saya tidak pernah menampakkan dan melihat wajah si Mario lagi. Setelah wafatnya teman saya Mario, yang saya tahu dia punya barang A, B, C, D, ternyata itu dikasihin ke orang semua. Jadi dia tuh hanya ingin bahwa saya tuh tidak mau diperbudak oleh duit. Dan saya ingin memperbudak duit, ngasihin ke si A, ke si B, ke si C. Orang-orang perempuan yang disukai sama dia. Jadi barang-barangnya habis ya? Habis semua. Jadi dia hanya nikmati keinginannya dia aja. Udah kontrak 2 tahun sebenarnya gak ada urusan dah. Yang penting saya happy. Sadar dia ya sebenarnya? Dia sadar karena udah niatnya benar-benar istilahnya tuh hanya 2 tahun.
Karena saya udah nggak punya harapan. Jadi Ibu. pada waktu mau habis masanya itu memang dikasih-kasihkan semua tanpa Kasih-kasihkan tanpa sepengetahuan saya. Mbak Jambang nggak tahu. Nggak tahu bahwa rumah ini udah ganti nama, rumah ini udah ganti nama, mobil ini yang masih tersisa udah beda nama, kepemilikannya udah beda. Jadi setiap yang dia miliki, yang dia mau jual itu mobil yang dia pakai, langsung beli lagi, itu aja. Hanya 2 yang disimpan. Satu untuk jual beli, satu untuk orang-orang yang dipilih sama dia. Perasaan Abah Jambang gimana sih? Kan tahu teman mau diambil ya nyawanya. Seperti apa perasaan? Saya mengingatkan dia, pada saat sebelumnya nih, dan saya ingat pada waktu itu, tepat waktu udah 2 tahun perjanjian. Saya akan kehilangan kamu. Saya betul-betul akan kehilangan kamu. Bicara apa? Beta tak hilang kamu. Gak hilang beta. Selalu ada di hati. Betul kamu selalu ada di hati saya Tapi saya tidak akan bisa melihat sosok tubuh kamu lagi. Dan tidak ada kebersamaan lagi. Ale tak punya hati. Beta ada di hati Ale. Saya diam aja. Ada sebenarnya juga rasa kekhawatiran dari keputusannya Mario. Cuma karena udah bulat, udah kadung, dia orangnya ayah gitu tuh, sportif. Jeleknya tuh yang baiknya aja sportif, apalagi yang jeleknya sportifnya nggak kira-kira. Sampai dia nggak mau memberi uang pada saya, sepeser pun nggak mau. Pernah dia bilang, saya tidak mau mengotori badan kamu yang bersih. Ini uang nggak bener. Beta tidak mau Ale jadi kotor. Ini uang peng, tidak baik. Yang baik, Ale uang yang halal. Dari hasil jual beli, komisian itu kan halal. Setiap transaksi jual beli, walaupun bukan saya yang menjualnya, saya selalu dikasih komisi. Komisi, bahasanya komisi dia bilang, bukan pemberian. Seakan-akan saya berjasa di dalamnya. Hanya itu yang saya terima. Selebihnya kayak macam rumah apa, enggak. Bahkan modal untuk usaha pun enggak ngasih. Jangan kotori hati kamu. Alhamdulillah, di situ saya yakinin hal yang buruk, yaitu orang yang tidak menerima nikmat syukur. Sebesar apapun dan sekecil apapun rezeki yang kita terima, kita wajib mensyukuri. Jangan takut bahwa kita tidak punya uang. Kita punya Allah. Allah Maha Adil. Ya. Nah, Sobat Malam Mencekam, itulah kisah tragis ya yang dialami dari soulmate-nya Abah Jampang di tahun 2010 ya. Iya. Mudah-mudahan nggak terjadi pada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap iman yang kita pertebal ya. Iya. Karena ini memang benar-benar udah nekat sih sebenarnya ya. Udah nekat sekali. Mario ini emang sudah nekat. Iya, karena Apapun dia yang ngerasa terhina kalau orang nggak punya duit. Iya. Tapi pada akhirnya tetap aja minta tolong ya setelah Iya, tetap terus. suara-suara itu ya. Baik, Mbak Jampang terima kasih. Dan Sobat Malam Mencekam, kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.